warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'd. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya, khususnya nikmat sehat dan nikmat sempat saat ini kita bisa berhimpun dalam kajian pagi di hari Rabu ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita membawa manfaat wa khidmah untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan serta beliau, dan mudah-mudahan kita sekalian umatnya. Kawan-kawan yang saya hormati, dalam perjumpaan di bulan Syawal pertama ini, perkenankan kami berdoa dan saling mendoakan selesai ibadah Ramadan sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah berkenan menerima ibadah kita semuanya, ibadah kami dan ibadah Anda semuanya. Allah berkenan menerimanya. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang-orang yang beraid, pulang kembali kepada fitrah, kembali kepada akidah tauhid, beragama Islam dan sungguh-sungguh. Minal aidin wal faizin, dan mudah-mudahan kita masuk golongannya orang-orang yang sukses, orang-orang yang memperoleh kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya dalam kesempatan yang baik ini, pertemuan yang pertama pada bulan ini, saya pribadi menyampaikan, meski dalam pergaulan, dalam kehidupan kita, saya ada salah dan hilang. Kesempatan ini kami sampaikan pada saudara-saudaraku semuanya. Kami mohon maaf, dan tentunya kita semuanya melapangkan diri untuk saling memaafkan. Dalam kajian kesempatan ini kami ingin menyampaikan surah Al-Baqarah ayat 216 dan surat Luqman ayat 34. Mohon dicek, dibuka mushaf Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 216 ada ayat yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an bahwa sarulakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang maknanya kurang lebih, boleh jadi sesuatu itu engkau tidak suka, padahal boleh jadi sesuatu itu baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kamu. Allah lah yang Maha Tahu, sedangkan kamu sekalian tidak tahu. Kawan-kawan yang saya hormati, mengapa saya ambil surah ayat ini? Tidak lain mensikapi situasi saat ini. Selama beberapa bulan kita diuji sesuatu yang
tidak menyenangkan, yaitu COVID-19 adalah sesuatu yang Masya Allah, yang tidak menyenangkan. Bagaimana kita bergaul dibatasi supaya tidak bersentuhan, bagaimana supaya kita tidak saling berkerumun atau bergerombol. Ya, itu dari segi aspek ilmu agar tidak tertular oleh COVID. Maka ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita memiliki sikap, mempunyai karakter kehidupan ini senantiasa mempunyai kelapangan hidup. Boleh jadi sesuatu kondisi itu tidak menyenangkan, tapi sesuatu itu baik bagi kita. Dan boleh jadi sesuatu itu menyenangkan, tapi buruk bagi kita, karena Allah lah yang Maha Tahu, kita tidak tahu. Jelas situasi sekarang ini seluruh dunia dan khususnya di tubuh kita dan dilanda ini korban sudah banyak. Entah kalau di daerah kita selatan ada yang meninggal, yang terpapar juga, yang bermalam-malam di rumah sakit banyak. Semua daerah ada. Sampai-sampai masjid yang kita cintai untuk beribadah bertemu dengan Allah ditutup. Kalau saya melakukan perjalanan ke Semarang dan ke mau mampir masjid kunci. Malah tadi pagi mau lewat masuk masjid, ada tulisan masjid ini khusus untuk warga kampung. Saya orang luar, saya mau masuk melanggar ketentuan itu. Hanya Bapak cari masjid lagi. Nah, hal yang seperti ini harus kita sikapi. Sesuatu itu tidak kita sukai, tidak kita senangi, tapi itu baik bagi kita. Sesuatu kita cintai, tapi buruk bagi kamu, karena Allah yang Maha Tahu, sedangkan saya kita semua tidak tahu. Oleh karena itu, mari kita tanamkan hati yang lapang, hati yang mantap iman kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan hikmah terbaik terhadap situasi yang seperti ini. Kawan-kawan yang saya hormati, saya merasakan betapa saudara-saudara kita, lingkungan kita terdampak dari aspek ekonomi. Supir-supir yang biasanya bisa penumpang atau pendidikan mendadak nggak ada ampun. Penjual pedagang kaki lima, penjual makanan kecil, jualan makanan, warung-warung sepi, bahkan tutup. Daerah wisata, daerah kami Wonosobo itu kan dia itu wisata. Penjajah produk lokal itu seperti pariwisata itu mendadak produk macet. Pekerjanya kan orang-orang macet. Siapa yang mau beli? Nggak ada, karena wisata juga sepi. Ini terdampak dari situasi seperti ini. Maka sebagai orang yang beriman, bahwa kita ambil sesuatu yang tidak menyenangkan seperti ini, sikapi dengan sabar. Pasti ada kebaikan di balik. Selanjutnya, kita tetap berharap, tetap berdoa kepada Allah. Situasi seperti ini mesti berdampak dari sektor ekonomi atau usaha, di lembaga keuangan. Ada sebuah lembaga keuangan BMT yang biasanya kalau hari raya pada anggota itu masih THR yang luar biasa dalam bentuk satu dus besar isinya. Kemarin mohon maaf dampak COVID-19 anggota tidak mempunyai THR. Kita merasakan sama. Oleh karena itu
kita berdoa berharap mudah-mudahan lembaga keuangan kita BPS Syariah Sekolah Pesantren ini dengan kerja keras kita, ikhtiar kita, sikap kita, optimismenya kita jaga terus, bisa langgeng, bisa lestari, bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Selanjutnya surah Luqman ayat 34. Saya minta bantuannya untuk dibacakan. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Masalah, saya bacakan. Ayat 34 surat Luqman, kalau tidak salah ayat terakhir dari surat Luqman ini. Terima kasih. Mari kita pahami beberapa poin dari surat Luqman ayat 34 ini. Sesungguhnya Allah, innallaha indahu ilmus sa'ah, di sisinya lah rahasia ilmu tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat, hari puncaknya, berakhirnya dunia ini. Allah yang maha tahu. Dan Allah lah yang maha tahu tentang hujan. Rintik-rintik hujan itu berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Allah lah yang maha, dan Allah lah yang tahu tentang apa isi kandungan. Sedangkan manusia hanya dengan ilmunya sebatas dengan ilmu. Dan seseorang tidak tahu apa yang akan diperbuat besok atau kondisi apa yang besok. Ayat ini bukan ayat ini yang mari kita sikapi. Seseorang tidak tahu apa yang hendak diperbuat, apa keadaan, kondisi keadaan besok pagi atau hari yang akan datang. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Satu, supaya kita dengan anugerah Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, power akal, power hati, power lisan, power pendengaran, penglihatan, supaya dimanfaatkan untuk ikhtiar. Yang kedua, supaya kita senantiasa memohon kepada Zat yang Maha Tahu itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita selalu memohon, meminta kepada Zat yang Maha Tahu itu, dan Allah yang Maha Tahu dan Maha Menguasai segala sesuatu. Karena itu dari surat Luqman ayat 34, khususnya kita tidak tahu apa yang kita perbuat besok, kita hanya ikhtiar. Karena itu kita berusaha memanfaatkan anugerah Allah untuk ikhtiar. Yang kedua, terus-menerus mendekat kepada Allah yang mengatur kehidupan ini dan memohon kepada. Dan yang ketiga adalah karena kita iman kepada takdir Allah, iman kepada kuasa Allah mengatur semesta ini, menentukan, mentakdirkan kondisi situasi termasuk kondisi kita masing-masing, maka kita harus mendekat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dua ayat yang kami sampaikan. Yang pertama adalah sikap kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang menyenangkan,
supaya tetap memiliki positif dengan senantiasa tawakal kepada Allah. Yang kedua, mensikapi segala sesuatu yang ada ini Allah lah yang maha tahu, maka kita supaya memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita, sekaligus kita senantiasa meminta, berdoa kepada Allah dan juga bertawakal kepada Allah. Dan tidak lain, kita senantiasa memohon kepada Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan menghadapi kesulitan ini kita meminta kepada Allah, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang berikan mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sesuatu yang sulit, sesuatu yang sangat menderitakan ini Engkau jadikan mudah, Engkau jadikan jalan keluar atas kehendak. Bismillah, maka sikap orang yang beriman kita semuanya senantiasa mohon, meminta, berdoa, bekerja, berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita terus berdoa, berikhtiar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekerja keras, tidak putus asa, optimis, berjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.